Berapa yang saudara merasakan lawatan Tuhan siang hari ini? Lambaikan tangan saudara, ya luar biasa. Saat kita menaikkan pujian, kita tahu Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Dan itu membuat hati kita semakin menyala-nyala. Siang ini saya akan menyampaikan mengenai let your fire burning. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini bagian daripada khotbah saya dari pagi, siang, nanti sampai sore. Dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katamu gantiku. Oke? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanku kendor. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Setelah yang pagi tadi saya sudah sampaikan mengenai janganlah kerajinanmu kendor. Dan siang hari ini saya mau sampaikan biarlah rohmu menyala-nyala. Setelah ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena firman Tuhan bilang, janganlah padamkan roh. Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Tuhan sudah melakukan bagiannya secara luar biasa. Yang paling gampang adalah 2 tahun pandemik ini saudara dan saya semuanya dipelihara Tuhan. Bahkan diberkati Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang luar biasa saudara. Kita bisa melewati lembah bayang-bayang maut. Ya. Hari ini kita bisa bersama-sama juga dengan umat Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan di jam yang sebetulnya enggak terlalu enak ya. 1:30 siang, ini waktu yang sebetulnya tidak terlalu baik juga. Tapi luar biasa, saya melihat saudara tetap menyala-nyala, tetap bersemangat, tetap antusias melayani Tuhan. Itulah bagian yang kita harus lakukan. Katakan amin. Kita enggak bisa minta Tuhan, tolong biarlah roh saya menyala-nyala, tapi kita nggak buat apa-apa. Atau kita minta tolong teman kita, ayo buat rohku menyala-nyala. Nggak bisa. Saudara dan saya yang harus ambil keputusan. Saudara dan saya yang harus sadar bahwa itu menjadi bagian kita yang sangat penting. Sehingga saudara memasuki sesuatu yang baru nanti ke depan. Ya, kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang siap pada saat Tuhan melawat gerejanya. Berapa banyak saudara percaya dan rindu gereja Tuhan dilawat oleh Tuhan? Lebih lagi, katakan amin. Ada kerinduan. Tapi kerinduan itu tidak bisa hanya sekedar kita pasif. Kita harus mulai mempersiapkan diri, proaktif saudara. Bagaimana caranya? Tadi yang pagi saya bilang, janganlah kerajinanmu kendor. Yang kedua ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah setelah bagaimana? Atau dampaknya apa? Hasilnya apa? Atau tandanya apa? Seorang pribadi yang rohnya menyala-nyala. Pasti kelihatan sudah. Gak ada orang yang rohnya menyala-nyala. Gak bisa dilihat oleh orang di sekitarnya. Atau bahkan diri kita pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada tanda-tandanya. Ada dampaknya. Ada buahnya. Yang pertama tentu. Roh yang menyala-nyala berkaitan langsung dengan semangat. Katakan dengan saya semangat. Antusias. Setelah ini menjadi sesuatu yang penting. Dikatakan Amsal 18:14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Satu semangat yang menyala-nyala itu bisa menyelesaikan semua persoalan sebetulnya saudara. Tapi kalau hati kita sudah patah semangat, itu bisa menjadi problem yang serius saudara. Makanya marilah saudara, tanggung jawab saudara dan kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah diberi satu kesempatan yang luar biasa hari-hari ini. Saudara mulai bangkitkan semangat saudara. Biarlah rohmu itu terus berkobar-kobar. Banyak alasan saudara untuk kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Ya, banyak alasan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa 2 tahun atau hampir 2 tahun kita sudah mengalami banyak proses yang luar biasa.
Dan tentu itu membuat kita semakin belajar betapa pentingnya arti kita percaya sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Memegang janji Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Saudara. Selama pandemik kita tahu Tuhan sepertinya sudah membuat semua orang itu disetarakan semua. Tidak ada bedanya orang yang pinter, orang yang kurang pinter. Ya. Orang yang kaya, orang yang kurang kaya atau orang miskin. Orang yang punya kedudukan atau yang tidak punya kedudukan. Semua disamaratakan. Untuk kita sadar bahwa kedudukan, posisi, kekuasaan, kekayaan, apapun juga ternyata nggak bisa menjadi suatu solusi. Hanya persoalan pandemik COVID-19. Virus yang dikatakan mungkin kita pun tidak bisa lihat. Tetapi dampaknya sudah betul-betul membuat sesuatu yang sangat berubah. Banyak hal yang berubah saudara hari-hari ini. Oleh karena itu mari saudara kita perlu, ini artinya kesempatan yang sama sedang ada di depan mata kita. Katakan amin. Tidak boleh ada lagi orang bilang, aku ini siapa? Atau mungkin kita yang lebih punya kuasa, aku ini orang hebat. Buktinya aku bisa lolos dari COVID-19. Saudara, kita nggak bisa berpikir seperti itu lagi. Kalau kita hari ini sudah bebas, ayo pikirkan sesuatu. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagiku? Aku nggak mau sia-siakan waktu-waktu hidupku. Kita nggak tahu, saudara. Ya. Perjalanan hidup kita yang akan datang kita nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Untuk itu mari, saudara, jangan biarkan apapun juga membuat semangat kita ini terpatahkan. Persoalan kesulitan bukan untuk ditujukan membuat saudara dan saya patah semangat. Justru itu melatih kita untuk menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang matang, dewasa. Orang-orang yang semakin mengandalkan Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Semakin kita bisa terus membawa atau membangkitkan semangat atau roh kita. Amsal 24:10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Jangan izinkan, saudara, persoalan membuat engkau jadi tawar hati. Karena kita yang rugi kalau kita tawar hati. Seberat-beratnya persoalan yang saudara dan saya hadapi, Alkitab bilang, pencobaanmu pencobaan yang biasa. Katakan amin. Tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi pastikan setiap persoalan yang ada itu satu paket dengan solusinya, jawabannya. Selalu begitu, saudara. Tinggal kita pakai kacamata yang mana. Kalau kita pakai kacamata yang aduh persoalan, aduh Tuhan, kenapa persoalan lagi? Ya kita akan tergulung oleh persoalan itu. Tapi kalau kita lihat, wih persoalan, puji Tuhan, aku pasti bisa melihat mujizat. Aku pasti bisa mengatasi ini. Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan kita akan mulai memiliki satu pemikiran yang terbuka. Ternyata jawabannya ada di sekitarmu. Solusinya ada di sekitarmu, dekat-dekat denganmu. Jadi ini waktu yang baik. Belajar dari Yakub. Di rumah Laban, pamannya sangat-sangat menekan dia. Sangat mengintimidasi dia. Sangat memperalat dia. Sangat memperlakukan tidak adil kepada diri. Satu kali Yakub jatuh cinta dengan anak Laban, Rahel. Dan dengan siasatnya yang sangat jahat, sudah pamannya sendiri yang seharusnya dia melindungi dia. Seharusnya bisa memberikan satu keteladanan yang baik. Tetapi Laban bilang, boleh, enggak apa-apa. Kamu kerja 7 tahun tanpa bayaran. Boleh, ambil anakku. Itu artinya Yakub direndahkan, lebih rendah daripada pelayan-pelayan yang bekerja pada rumah Laban. Bayangan 7 tahun loh, enggak gajian. Kita 2 tahun enggak ada penghasilan, sudah pusing kepala. Kita bisa
Stres saudara, 7 tahun. Tapi Alkitab bilang, oleh karena cintanya kepada Rahel, 7 tahun tanpa bayaran, dianggapnya seperti waktu yang begitu cepat. Karena ada cinta, karena ada api, ada roh yang menyala-nyala, ada semangat, ada gairah cinta. Saudara. Bahkan itu enggak berhenti di situ. 7 tahun ternyata ditipu. Karena yang diberikan adalah Lea kakaknya. Laban bilang 7 tahun lagi kamu bekerja. Tanpa gaji baru kamu dapat Rahel. Itu pun dilakukan 14 tahun. Kerja tanpa penghasilan. Kenapa? Karena ada semangat, passion, gairah. Orang yang punya roh yang menyala-nyala. Dia tidak gampang ditundukkan oleh persoalan-persoalan apapun juga. Dia akan bisa melihat justru ini kesempatan yang luar biasa. Yang kedua saudara, orang yang rohnya menyala-nyala pasti tadi saya bilang menyelesaikan masalah. Selalu lihat solusi daripada persoalan yang menakutkan. Mungkin sesaat dia bisa takut, gemetar, khawatir, cemas. Tapi orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, ketakutan, kekhawatiran, itu sepertinya dalam waktu sekejap dibakar dan digantikan dengan satu harapan untuk menemukan solusinya. Ya, orang yang punya roh yang menyala-nyala, dia selalu bisa lihat solusi dalam setiap persoalan loh. Dia tidak gentar. Coba lihat Daud saudara. Sementara seluruh prajurit Israel ketakutan melawan Goliat, bahkan rajanya begitu mentransferkan ketakutan kepada prajurit-prajuritnya. Daud anak kecil, remaja, muda yang dikatakan kemerah-merahan datang melangkah ke medan peperangan dan lihat Goliat yang gede, yang besar, yang menakutkan bagi sebagian besar prajurit Israel. Daud melihat solusinya, yaitu jidat yang besar itu adalah sasaran yang mudah untuk dia bisa melepaskan ketapelnya. Wow. Mungkin selama prajurit yang terlatih itu, prajurit Israel bahkan rajanya, jenderal-jenderal perang daripada bangsa Israel, ngelihat itu. Yang dilihat pedang yang besar, yang dibayangkan kalau sekali tebas, mungkin 5 orang langsung mati, saudara. Lihat tombaknya yang begitu mengerikan. Tapi Daud lihat, jidatnya itu papan target yang paling gampang. Dan dia siapkan itu. Paulus dan Silas di penjara di Filipi, saudara. Mereka tidak meratapi nasibnya. Ya Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Bukankah kami melayani Engkau? Bukankah kami setia kepada Engkau? Kenapa Engkau biarkan, izinkan? Tidak ada malaikat yang menolong kami dan membiarkan kami masuk dalam penjara yang paling dalam. Dikatakan. Gelap, pengap, menakutkan dan seterusnya. Tapi Alkitab mencatat di tempat yang seperti itu mereka memuji menyembah Tuhan. Saya membayangkan saudara, kalau di tempat yang begitu bagus, begitu indah saudara, diiringi dengan segala fasilitas, kita diajak memuji, menyembah. Aduh susahnya setengah mati. Wow, betapa kita jauh sekali dengan kualitas Silas dan Paulus. Masihkah kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan memiliki satu semangat bahwa persoalanku bisa selesai. Masalahku ada jalan keluarnya. Aku akan terus jalan sekalipun harus melewati lembah-lembah kekelaman. Karena lembah kekelaman hanya untuk dilewati, bukan untuk ditinggali. Saudara. Kita bisa lihat ujung sana ada cahaya kecil. Itu harapan. Kita pasti bisa sampai kepada bagian yang terbaik. Jadi ayo saudara. Hari ini kita harus jadi orang-orang yang berorientasi kepada solusi.
Jangan berorientasi pada persoalan. Ya persoalan selalu ada. Mau diundang atau tidak diundang, persoalan akan datang. Datangnya juga kadang-kadang tidak izin dulu. Nggak masalah, semua orang alami. Jadi bukan persoalan masalahnya, tapi persoalan respon kita. Tanggapan kita terhadap persoalan-persoalan yang ada. Orang yang berapi-api, yang menyala-nyala, dia selalu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga, orang yang berapi-api tidak mungkin hidup untuk diri sendiri. Orang yang menyala-nyala hatinya pasti akan melepaskan suatu berkat. Apa saja. Berkat perkataan yang menguatkan. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau aku bisa melewati, kamu juga pasti bisa. Kita punya Tuhan yang sama. Jangan takut, persoalanmu memang besar. Tapi Tuhan kita lebih besar dari persoalanmu. Jangan gelisah hatimu. Karena Tuhanmu tidak pernah tinggalkan engkau. Saudara, perkataan-perkataan yang selalu menguatkan itu pasti keluar. Karena dari hati yang dikatakan, seperti yang dikatakan kitab suci, dari hatinya orang benar itu akan mengalir aliran air hidup. Tidak perlu dipaksa-paksa. Orang yang kalau semangat nggak perlu dipaksa. Ayo toh melayani. Ayo toh memuji Tuhan. Ayo toh, nggak usah. Pak, tapi karena aku malu, aku nggak biasa. Nah, saudara, mari kalau saudara menyala-nyala, selama saudara tahu bahwa yang kau lakukan adalah hal yang benar, kenapa harus malu? Kenapa kita tidak malu pada saat justru kita melakukan hal-hal yang aneh? Maksud saya kalau di sini kita diajak menyembah, kita malah nggak nyembah. Itu yang aneh, sudah. Tapi kalau masih kita diajak menyembah, ayo menyembah sungguh-sungguh. Dan nikmati apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Katakan amin. Ini luar biasa, hari-hari saya lihat jemaat ini sudah luar biasa. Baru 3 kali ya, 16, 23, 30. Sudah sedemikian luar biasa, saya bilang jemaat ini bukan cuma sekedar haus. Jemaat ini adalah jemaat yang membawa api kebangunan. Dari jemaat Manyar ini saudara, lahir ribuan jemaat. Jangan pernah lupa itu saudara. Doa malamnya dulu juga luar biasa. Sebelum pandemik. Sekarang sudah dimulai lagi doa puasa. Saudara, mari ambil bagian. Saudara, Pak, saya nggak ngelakuin apa-apa, cuma di sini. Justru ini penting. Saudara menyembah Tuhan. Api Tuhan ada di tempat ini. Dan kemudian saudara pulang ke rumah saudara masing-masing. Kembali ke tempat di mana saudara bertempat tinggal. Itu membawa api ke sana saudara. Api itu akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan itu yang membawa kuasa Tuhan, kuasa kehidupan bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitarmu. Katakan amin. Ini musim yang baik saudara. Hari-hari yang baik menurut saya untuk kita mulai. Ayo jangan setengah-setengah lagi dengan Tuhan. Jangan kita kembali hanya sekedar berretorika, bereforia saudara. Oh karena udah kebaktian, ayo semangat puji Tuhan. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak ada satu perubahan. Api itu redup. Akhirnya kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Biasa saja untuk rutinitas. Tapi saya tahu di tempat ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Karena Tuhan yang sudah membuka sesuatu yang dahsyat melalui tempat ini. Katakan amin. Tempat ini artinya saudara-saudara semuanya. Ayo saudara ya. Mephiboset dan Daud itu contoh yang paling luar biasa. Daud dikatakan, aku akan menunjukkan kasihku karena Yonatan. Masih adakah keturunan dari Yonatan yang masih hidup? Oh ada. Siapa namanya? Mephiboset. Panggil dia. Aku mau menunjukkan kasihku. Kasih Tuhan yang aku pahami. Untuk aku bisa berbagi dengan keturunan Saul. Zaman dulu saudara. Hukum perang itu artinya seorang raja yang menang bisa membasmi habis sampai kepada
anak cucunya supaya tidak jadi persoalan. Itu hukum perang dulu, bukan sekarang. Saudara. Jadi Daud sebetulnya punya hak untuk membunuh Mephiboset. Tapi sebaliknya tidak membunuh, tapi itu diangkat kepada Mephiboset. Mulai hari ini Mephiboset, kamu makan sehidangan dengan kami, anak raja, dengan kerajaan. Apa yang menjadi bagian bapakmu, aku kembalikan semuanya. Setelah orang yang bersemangat punya roh yang menyala-nyala, selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang menjadi berkat tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Ini waktu yang baik. Mari mulai lihat kiri kanan saudara. Di sekitar rumah saudara, tetangga kiri kanan, barangkali ada. Di RT-mu ada orang yang gak bisa makan dengan wajar. Gak bisa punya tempat tinggal dengan wajar. Apa salahnya kita datang ke sana, lakukan sesuatu yang sederhana barangkali. Kita hanya menguatkan, tetapi kalau kita punya kelebihan dalam hal-hal tertentu, mari kita belajar berbagi, saudara. Ini waktu, saudara, yang luar biasa. Nah, bagaimana sekarang memelihara roh yang menyala-nyala? Satu, ini penting, berkomunitas, saudara. Berkomunitas dengan orang-orang yang juga memiliki roh yang menyala-nyala. Sederhana, saudara. Ilustrasinya kalau saudara lihat bara-bara api atau ya arangnya yang menyala-nyala. Kalau salah satu yang menyala-nyala ini diambil, dipisahkan, dijauhkan. Awalnya arang ini tidak akan padam, masih nyala. Tapi dibiarin kira-kira 1 hari. 2 hari, redup. Lalu bagaimana caranya supaya berapi lagi? Ambil, deketin lagi. Sederhana. Jadi mari kalau saudara merasa, ya kok aku kurang semangat ya. Mulai lihat saudara kiri kananmu. Mari berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala juga. Orang yang memiliki kerinduan-kerinduan yang dalam kepada Tuhan, saudara. Orang yang memiliki kehausan akan hadirat Tuhan. Itu tanggung jawab kita, saudara. Kita nggak bisa gini ya, Tuhan, aku mau sih rohku menyala-nyala, tapi terserah engkau Tuhan, gimana caranya aku nggak ngerti. Gampang, saudara. Mulai lihat kiri kanan. Si A itu kalau ngomong, waduh, bicaranya luar biasa mengenai jalan keluar, mengenai ketuhanan, mengenai ibadah, mengenai firman Tuhan. Saya mulai belajar. Hari ini kan kita bisa lihat begitu banyak medsos kita, ya, untuk kita bisa pakai sebagai sarana. Jadi nggak ada alasan, saudara. Kita ngomong nggak ada, Pak. Yang ada adalah cuma kita mau atau tidak mau, malas atau nggak malas. Mari belajar berkomunitas, minimal saudara berkomunitas di gereja ini, saudara harus tertanam. Punya teman di sini, jangan sampai saudara, aku kalau ke gereja yang banyak jemaatnya itu aku memang mau bersembunyi kok. Aku enggak mau dikenal orang, aku enggak mau buat apa-apa, pokoknya aku mau duduk dengerin firman Tuhan. Dah, itu aja. No. Itu dulu sebelum pandemik enggak apa-apa. Tapi setelah pandemik, saudara enggak boleh punya pikiran seperti itu, yang sama, enggak boleh. Mulai lihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dan mau dikerjakan lebih lagi dalam hidupmu. Mulai belajar, membuka diri, berkomunitas, berteman. Ya. Yang kedua, saudara, ya, kalau sebagai contohnya saya sebutkan ada Zerubabel, ini bupati Yerusalem, dan Yosua bin Yosadak imam besar bangsa Israel. Dalam kisah Hagai 1:14 dikatakan Allah membangkitkan semangat. Artinya mempertemukan orang-orang yang bersemangat itu menjadi satu, saudara. Jadi saudara, memang akan terjadi seperti itu. Orang yang bersemangat akan kumpul dengan orang yang bersemangat. Mari jangan sampai izinkan apapun juga menghalang-halangi semangatmu atau rohmu menyala-nyala. Yang kedua, saudara, berbagi semangat. Nah ini, berbagi. Kamu memberi, kamu akan terima. Sederhana, tabur tuai kan.
Kalau engkau bagi semangat, bagi sukacita kepada temanmu, kamu akan terima juga. Sederhana, saudara, kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang lain. Katakan amin. Engkau rumah tanggamu pengen bahagia, aku pengen bahagia di rumah tangga. Sederhana. Bahagiakan istrimu, bahagiakan suamimu, bahagiakan anak-anakmu, bahagiakan orang tuamu. Pasti kau bahagia. Tapi kalau kita hanya mikirin kebahagiaan untuk diri sendiri, kita nuntut terus. Kebahagiaanmu itu semu, saudara. Dan tidak akan pernah bertahan lama. Dan yang ada nanti adalah omelan, keluhan, ya, kemarahan, luka hati dan segala macam. Mari mulai belajar. Bagikan, berbagilah. Berbagi tadi juga dengan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Saya memberitahu saudara-saudara nggak akan pernah jadi orang berkekurangan pada saat engkau berbagi dengan sesamamu. Nggak pernah ada ceritanya, saudara. Ya, orang yang suka berbagi, gereja ini juga adalah gereja yang dibangun dengan mentalitas berbagi, saudara. Kenapa bisa besar? Ini bukan bim salah bim. Ini bukan karena dimodalin yang gede, tapi modalnya adalah berbagi. Menjadi berkat bagi sesama. Ini penting. Saudara, gereja yang seimbang adalah gereja yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, tapi juga yang mengasihi sesama. Dengan kasih yang sepenuhnya, saudara. Sama dengan yang di atas tadi. Bahkan saya sering katakan ekspresi kisah mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Agak sedikit aneh, bahkan mungkin sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Kalau kita ngomong aku menyembah Tuhan, tapi aku gak suka sama orang itu. Cara nyembahnya beda sama aku. Gak suka aku. Yang benar tuh begini nyembah Tuhan. Saudara. Enggak lah, saya bilang kalau engkau belum bisa berdamai dengan sesamamu, bagaimana kamu mau berdamai dengan Allahmu yang tidak kamu lihat? Nggak mungkin. Maka Yesus datang ke muka bumi ini dengan satu pesan. Kasihlah sesamamu. Dia tidak bilang kasih aku lah, nomor satukan aku ya. Awas kalau kamu tidak nomor satukan aku. Tapi Tuhan bilang kasih sesamamu. Ya, bagaimana engkau memperlakukan sesamamu, itulah ekspresi imanmu. Gambaran yang paling tepat adalah sebetulnya kita memperlakukan sesama kita. Bukan apa istilahnya memperlakukan Tuhan. Tuhan sudah mulia, sudah. Bukan berarti Tuhan nggak boleh disembah, tidak mau disembah, bukan. Tapi persoalannya yang utama adalah dengan sesamamu ini loh. Harus benar. Makanya Tuhan ampuni sesamamu. Orang yang bersalah padamu. Supaya Bapakmu di surga mengampuni. Jadi kita lihat saudara. Sebabnya adalah engkau mengampuni sesama dulu. Baru Bapak mengampuni kamu. Jangan dibalik-balik. Artinya dengan sesamamu beres. Dengan surga beres. Katakan amin. Ayo saudara, saya dorong jemaat sini. Mulai yuk perhatikan orang-orang di sekitarmu. Jangan kita ini ribut, gelutan terus, berselisih. Dan bertengkar, tidak ada habisnya. Yang ketiga, melekat kepada Roh Kudus tentu. Ini harus jadi satu hal yang sangat, kenapa? Roh Kudus sumber api. Roh Kudus sumber kehidupan. Roh Kudus sumber semangat. Roh Kudus menjadi sumber daripada kehidupan ini. Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan, terlebih suka aku mengalami kesukaran, penderitaan, aniaya, kesulitan. Karena di saat aku lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya di saat kita nggak berdaya, kita punya sumber yang
ajaib. Amin. Ada sumber yang tidak pernah habis. Yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang tidak pernah bilang, saya sebentar stokku habis. Aku mau kulaan dulu. Nah ada saudara. Paulus, dia sudah melewati satu masa yang luar biasa. Yang saya boleh katakan, istilahnya sudah selesai dengan diri sendiri. Ini yang hari-hari banyak diviralkan. Sudah selesai dengan diri sendiri. Karena dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Setelah Roh Kudus bukan suatu manifestasi apa, dia adalah pribadi. Pribadi yang sangat dekat, yang saudara bisa rasakan, yang saudara bisa alami keberadaannya. Bukan hanya sekedar karena didongengin. Bukan hanya sekedar kita mungkin melakukan ritual-ritual agama. Tapi Roh Kudus itu sesuatu yang sangat pribadi sekali. Yang sangat khusus buat setiap saudara dan saya. Dia ngerti bagaimana memperlakukan saudara dan yang lainnya secara khusus, secara istimewa. Kita boleh belajar dari pengalaman orang lain bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tapi saudara harus punya satu kerinduan secara khusus, saudara. Sungguh-sungguh untuk mengalami kerinduan itu. Mengalami perjumpaan itu. Ya. Tapi prinsipnya sebetulnya sama, saudara. Roh Kudus akan menolong kita kepada orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Katakan amin. Kalau kita santai-santai, ya, kalau dikasih ya puji Tuhan, enggak apa-apa. Enggak dikasih ya enggak apa-apa. Enggak bisa. Orang yang lapar, orang yang rindu sungguh-sungguh. Orang yang menginginkan, yang mencari. Jadi mari saudara hari-hari ini, kita perlu membangun sikap hati yang terus haus, lapar. Karena orang yang lapar akan dikenyangkan. Orang yang haus akan dipuaskan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir 4. Jangan padamkan roh dengan alasan apapun juga. Jangan, saudara. Kadang-kadang Bapak kan gak ngerti, persoalanku ini besar Pak. Bapak kan gak merasakan apa yang aku rasakan. Bapak gak ngalami betapa sulitnya hidupku ini. Maaf Bu, Pak, saya bukan tidak peduli dengan Bapak Ibu dengan persoalanmu. Kalaupun saya peduli barangkali, mungkin saya yang sebatas sampai peduli. Saya gak bisa menyelesaikan persoalanmu barangkali. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah Roh Kudus, pertolongan Tuhan, tapi juga keputusan diri kita sendiri. Dan keputusan diri kita sendiri itu yang juga menurut saya ditunggu oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan itu berjalan dengan kita sebagai mitra, saudara. Bukan ingin menguasai, mengkooptasi kita. Seperti kita dianggap sebagai robot. Ayo nak ke kanan, harus ke kanan. Ke kiri aja, ke kanan, plak. Seperti itu, enggak dong. Enggak begitu caranya. Roh Kudus tunggu sampai saudara benar-benar berinisiatif. Mengambil satu keputusan. Aku mau berkemenangan, Tuhan. Aku mau keluar sebagai pemenang. Aku mau berhasil mengatasi masalah ini. Di situ Roh Kudus baru dengan cepat saudara, akan membantu dan menolong kita. Ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Jadi orang Kristen gampang, saudara. Tapi jadi murid Kristus tidak gampang. Ada keadaan-keadaan sulit yang kita harus hadapi. Bukan soal persoalan dunia atau setan apalagi. Setan bukan level kita lagi, saudara. Tapi seringkali yang jadi persoalan adalah diri kita. Cara berpikir kita yang terus gak mau tunduk sama firman Tuhan. Itu yang seringkali jadi persoalan. Bukan teman kita juga. Bukan pendeta kita. Bukan presiden kita. Bukan pemerintahan. Tapi seringkali kita yang jadi problemnya.
Dan orang yang punya spirit yang menyala-nyala itu akan bisa lebih mudah untuk kita bisa menemukan, menundukkan kepentingan kita, pemikiran kita yang terlalu egosentris, saudara. Apalagi hari-hari ini. Memang betul, saudara, hari ini ada kesempatan yang besar, tapi ada juga orang-orang yang kemudian berpikir egois. Mengingat kejadian pandemi kemarin, pokoknya sekarang aku harus memikirkan diriku sendiri. Aku gak peduli sama orang lain. Mungkin dia pernah dulu minta tolong, tapi orang lain juga gak peduli. Dan dia ngambil keputusan, pokoknya yang penting aku sekarang uripku dhewe, ora peduli dengan orang lain. Bisa begitu. Tapi mari kita belajar, saudara. Ya, roh yang ada dalam kita ini jangan sampai padam. Semangat yang ada di dalam hidup kita ini jangan sampai padam gara-gara persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Atau bahkan, maaf ya, seringkali karena kesalahan orang lain. Mungkin kata-kata orang lain yang gak enak membuli kita, kemudian kita merasa gak enak, kecewa dan seterusnya, kita akhirnya padam. Itu kesalahan orang lain. Kenapa kita yang harus kena dampaknya? Kenapa kita yang harus kemudian mengalami penurunan kualitas hidup kita? Makanya mari saudara, pakailah akal budi yang sehat. Supaya kita bisa melihat setiap persoalan itu dengan jelas. Oh, dia yang mungkin ngomong yang ndak-ndak, ya jangan sampai mempengaruhi kita. Biarlah itu karakternya dia, bukan karakter saya untuk kemudian saya terpancing marah-marah dan kemudian saya jadi kecewa, saya jadi ikut terbakar dalam arti terbakar secara negatif ya. Jangan. Buat prinsip hidup. Sebagai anak-anak Tuhan saudara dan saya harus punya prinsip hidup yang kuat, yang firm. Ya, sehingga pada saat ada masalah kita nggak gampang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Apa kata orang, apa kata dunia, apa kata situasi, kondisi dan seterusnya. Dalam 2 Korintus 11, 23 sampai 28 ini saudara baca di rumah aja ya. Ini pergumulan daripada Paulus saudara, yang begitu luar biasa sekali. Tapi dia menganggap itu sebagai suatu bagian yang memang harus dijalani dan menjadi keuntungan bagi dia sehingga akhirnya dia tahu. Justru ini kesimpulannya ya dari ayat ini di 2 Korintus 12 ayat 10 tadi. Bahwa aku rela di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, tantangan, persoalan, masa-masa yang sukar. Aku rela, aku menerima, aku memahami bahwa persoalan, kesukaran, keadaan yang berat itu tidak untuk menghancurkan hidupku. Tapi justru untuk aku bisa semakin kuat, semakin dewasa, semakin matang, semakin menyadari bahwa sumber dari semuanya adalah Tuhan. Katakan amin. Ayo, khususnya ini banyak anak-anak muda saya lihat. Luar biasa loh, anak-anak muda bisa kebaktian jam segini ini, wow. Apa yang sudah saudara investasikan dalam ibadah ini. Please, jangan hanya sekedar seremonial. Ayo siapkan, karena masa depanmu. Hari-hari depanmu bukan hari-hari yang lebih mudah daripada hari-hari kami sebagai orang-orang tua. Hari depanmu akan semakin sulit. Dunia sedang berubah secara luar biasa, saudara. Kita baru saja kemarin mungkin dengar-dengar ada disrupsi digital. Wah, orang sudah bingung. Wah, gimana nih? Kebaktian pakai online gimana? Udah enak. Wah, macam-macam. Tapi mau enggak mau. Kita didorong ke sana. Semua akhirnya bisa menguasai, bukan? Mak-mak juga, opa-opa juga, mulai belajar. Lihat YouTube. Kebaktian lihat YouTube, ya sebelum di sini ada kebaktian. Saudara semua kemana-mana. It's okay, enggak masalah saudara. Saya bilang justru inilah pesta rohani sedang terjadi. Tapi pesta juga bahaya kalau kita hanya makan. Waduh, tiba-tiba kolesterol kita bisa tinggi dan kemudian kita bisa kolaps saudara. Makanya yang sore nanti
Semua apa yang kita sudah terima, kita perlu salurkan energinya untuk melayani Tuhan. Ini bagian yang ketiga nanti sore saya mau sampaikan. Melayani Tuhan. Jangan sampai ada saudara yang duduk manis dan terima saja. Tapi mulai pakai. Sehingga kesulitan, tantangan itu menjadi sesuatu yang tadi dikatakan biasa. Katakan amin. Biasa. Kalau kita mau melayani Tuhan, saudara sudah biasa menghadapi kesulitan. Sadar betul memang akan ada kesulitan. Tapi sekali lagi, kesulitan tidak untuk menghancurkan kita. Tidak untuk membuat kita sengsara. Tapi justru untuk menyelamatkan kita. Justru untuk mengangkat kita kembali. Saudara mungkin masih ingat bagaimana seorang atlet selancar ya. Surfing. Saya tahu bagaimana mereka main. Mereka main selancar justru mencari ombak-ombak yang gede-gede. Kalau ombaknya riak-riak kecil aja nggak suka dia. Kalau persoalannya kecil-kecil buat orang Kristen, aduh nggak enak. Ya, tapi kalau ombaknya gede, nah itu justru yang mereka cari-cari. Mereka bahkan sampai menjelajah ke berbagai macam wilayah di dunia ini cari ombak yang paling gede. Tapi tentu olahraga ini bukan untuk sembarangan. Bukan untuk pemula, anak kecil yang masih ngedot, yang masih manja, nggak ada, saudara. Pasti tenggelam, saudara. Bahaya, ini olahraga bahaya. Tapi buat orang-orang yang profesional, yang sudah dewasa, yang sudah mahir, itu indah sekali kalau saudara pernah lihat orang bisa menaklukkan ombak yang begitu besar dan dia membuat gerakan-gerakan yang begitu indah. Seperti itulah hidup saudara dan saya. Saya berdoa saudara nggak ada yang ingin cuma keceh di air yang mungkin mata kaki. Karena bukan untuk itu kita diselamatkan. Kita diselamatkan untuk mempertontonkan anak-anak Tuhan yang cakap menghadapi setiap persoalan. Orang-orang yang hebat supaya kehebatan Tuhan bisa nyata dalam hidup kita semuanya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari ambil waktu sebentar. Masihkah rohmu menyala-nyala hari ini? Masihkah engkau punya semangat? Antusias setiap kali engkau melakukan sesuatu. Bukan hanya cuma di gereja. Tapi juga di tempat lain. Saat engkau kuliah. Saat kamu bekerja. Saat kamu membuat tugas. Saat kamu juga beribadah. Saat kamu melakukan sesuatu, masih adakah getaran-getaran cinta yang kau rasakan? Yuk siang hari ini, mumpung kita masih baru mulai, jangan izinkan atau jangan padamkan rohmu. Apapun juga jangan kau izinkan. Karena Tuhan bilang jangan padamkan roh.